Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Tarusub SPD, Kepala SMP Negeri 1 Silo. Yang terhormat Bapak Arif Bijaksono SPD, selaku narasumber. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur hari ini karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keilmuan. Acara pada pagi hari ini memiliki tajuk Diseminasi PKG PJOK Jawa Timur kelas Jember 12 yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Bijaksono SPD. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Sodiko Kurniawan selaku pemandu acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, dan yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Arif Bijaksono, dan terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Haris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurin wa hamdan ni'min. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan hasanatan wa qina warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Bapak Haris kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya masuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Arif Bijaksono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Terima kasih sekali pada saudara-saudara di Kombel Gaharu. Saya diberi waktu untuk memaparkan tugas material saya yang terintegrasi PKG PJOK Jawa Timur kelas 12 Jember. Langsung next, Mas. Sengaja saya mengambil judulnya yaitu Renang Gembira. Mengapa? Next, Mas. Latar belakangnya itu didasari adalah tidak semua siswa terlahir bisa renang karena kondisi alam. Sementara di sekolah kita tidak ada fasilitas di lingkungan sekitar yang
mendekati standar. Sementara anak didik kita butuh melakukan aktivitas nyata untuk melakukan renang. Yang ketiga, peserta bagi pemula ini adalah sangat, kalau yang mungkin ada di masih kecilnya Pak Ibrata itu sudah pasti bisa renang karena rumahnya dekat Oleh Subuto, walaupun tidak bayar sok masuk ini bisa masuk ya, karena sama almarhum Pak Giring ya. Di sini renang itu karena tidak semua terlahir bisa renang. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa renang katakan, ini ada yang sudah renang. Khusus Pak Imam ini mungkin lebih ahli renangnya di daya dada. Latar lingkungan terus keluarga sangat mempengaruhi karena renang itu juga berhubungan dengan biaya, mengandung rupiah. Aktivitas renang itu mengandung rupiah. Kecuali ketika Bu Hermi masih kecil, sarangannya langsung di depan rumahnya, yaitu Sungai Bondoyudo. Sungai Bondoyudo. Kecil-kecil sudah piramid untuk urusan selulup. Dijamin sudah bisa. Ya. Mungkin di sini untuk mungkin kalau Bu Isni kalau berenang dia harus susah payah, melalui gunung dulu baru cari, berbiaya banyak ya. Menunggu banjir. Next. Data dari saya setiap pembelajaran di awal itu memberi materi apa yang kita harus lalui semester ini. Untuk materi ini nanti saya akan praktekkan di kelas 9 dan itu sudah saya lakukan di semester minggu ketiga terakhir. Mengapa begitu? Karena kembali ke rupiah karena lingkungan dan faktor ekonomi dari siswa-siswi SMP 1 Silo fluktuatif ya. Ada yang mampu, karena yang mampu ketika renang didampingi sampai di kolam renang. Bahkan Pak gurunya dibawain, saya dengan Pak Firdaus dibawain jamuan. Kalau yang mampunya tidak nyampu, motoro Pak ya, motoro. Kadang kita ada anak yang tidak mampu tetap dibawa, asal dia komunikasi dan kemampuan. Dari mana? Dari anak-anak itu menabung dengan ketentuan segini untuk berangkat bersama. Tujuannya dari kegiatan itu adalah siswa peserta didik memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang renang plus praktek melakukan, karena hanya teori. Kalau teori kasihan nanti. Lanjut Mas. Karena kalau teori toh nanti putra putri kita akan melanjutkan di SMA, SMK. Kalau yang SMK, SMA-nya di kota itu sudah kerap itu renangnya ya. Mungkin satu semester bisa 3 kali, bukan pertengahan terakhir tesnya. Karena di situ juga mengandung rupiah. Gurunya dapat free dari kolam renang. Ada kadang dikasih celana ya, kalau kita ada. Tujuan akhir dan diharapkan nanti capaian langkah-langkahnya adalah kami sudah melakukan sebelum anak-anak kita bawa, kita ada izin dari sekolah, dari komite, dari wali murid,
untuk melaksanakan renang dengan program mandiri, ya. Si wali murid memfasilitasi transport dan tiket masuk ketika renang. Dalam pembelajaran ini peserta didik terlibat aktif karena prosesnya di kita hanya sekali dalam satu semester. Maka di waktu materi kita kasih tugas gerakan renang, belajar mandiri gerakan renang. Persiapannya selama 1 bulan peserta didik menabung di samping berlatih gerakan renang untuk biaya transportasi dan tiket. Alhamdulillah itu terpenuhi. Lanjut naik mas. Program ini untuk kelas 9 SMP 1 Silom. Pengaturan programnya, waktunya dan lokasi. Waktunya minggu kedua November 2004 sudah terlaksana. Dan kolam yang kami pilih kolam renang Jatipat di Jawa, lumayan jauh. Mengapa saya pilih di sana? Karena di sana satu siswa-siswi kita ya tidak memiliki baju renang. Kalau saya bisa aja bawa ke kota, ke kolam renang atau ke hotel yang ada ini, tapi anak-anak tidak bisa renang ya. Tidak bisa renang, kenapa? Karena syarat standarnya. Syarat standarnya pakai baju renang. Terkendala di sana nomor 1, siswa-siswi kita peserta didik tidak memiliki perlengkapan baju renang. Untuk yang cewek, yang cowok tidak punya celana renang. Yang ada celananya celana sepak bola. Kadang-kadang kalau renang itu sambil pegangan ini, karena celananya nggak ada kolornya, hanya karet. Bahkan kemarin tuh ada yang lepas duri padel gitu ya, duri padel. Jadi temannya juga gembira itu, gembira. Terutama yang cewek juga hiburan ya ibu. Itu Pak Imam nggak ikut itu. Cewek bukan Pak. Agak melawan itu yang laki-laki. Kalau yang cewek bajunya nanti terlihat di sana di foto-foto anak-anak. So, pemberdayaan ini mengapa ada renang itu, pemberdayaannya, keberhasilannya dilihat nanti ketika pembelajaran. Siswa yang tadinya tidak bisa, minimal bisa ngambak, mengampung. Materi intrakurikuler dikemas di luar jam pelajaran karena jalannya jauh dari sini menuju kolam renang jauh. Yang dilibatkan dalam program ini yaitu peserta didik, guru PJOK. Kita berdua di sini ada 2, ada saya dan Pak Firdaus, dan wakil kurikulum Kobel Gaharu ini tentunya yang memiliki rombongan belajar di sekolah SMP 1 Silom bersama kesiswaan yang punya aset anak. Penilaiannya bagaimana ketika aktivitas renang itu? Nanti ketika kita pembelajaran di renang itu jangan lupa nomor 1 adalah faktor keamanan. Kita harus tahu betul mengapa saya harus berdua mengajarnya ketika renang itu harus dengan Pak Firdaus. Karena nomor 1 faktor keamanan, karena resikonya itu adalah nyawa. Yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ketika ada acara di lingkungan, kalau renang itu ditanya siapa yang punya penyakit ayan, ya, yang punya penyakit ayan jangan dibolehkan renang, resikonya besar. Orang yang punya epilepsi itu
rata-rata meninggalnya di sungai. Karena tidak ada yang nolong ketika dia kumat, tidak ada yang nolong. Yang tantangan yang dihadapi ketika untuk melaksanakan program ini adalah jarak tempuh dari SMP 1 dengan Jigawa itu 45 kilo, biaya mandiri dan tidak memiliki baju. Itu jawabannya mengapa pilih kolam renang Jatipak, karena di sana kita bisa nego, yang putri pakai kaos, bawahnya pakai celana panjang. Kalau di kota-kota tidak boleh nyemplung anak-anak, tidak boleh nyemplung. Solusinya sudah kita dapat izin dari orang tua, surat pernyataan, terus kerjasama dengan pemilik kolam renang, bekerja sama dengan penyedia jasa angkutan yang luar biasa membantu kita ini sampai kendaraannya ditulis di sekolah. Ditulis di sekolah walaupun punya pakman sendiri ya. Begitu hebatnya beliau mengabdi ke SMP 1 Silom. Next. Asik, baik. Mari kita lihat foto-foto anak. Ya, ini ketika di awal saya beserta anak-anak melakukan kesepakatan karena kita akan belajar di dunia lain. Ada belajar di dunia lain. Kita melakukan kesepakatan agar pembelajaran lancar. Yang paling penting anak-anak aman dan aman. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih diri biar dia memiliki kepercayaan diri. Sebelum aktivitas kita berdoa. Lanjut Mas, yang berturun dari kolam Mas, turun dari kolam Mas. Nah ini pemanasan, anak-anak pemanasan. Nah itu Mas, yang ya lari itu. Anak-anak melakukan pemanasan minimal menghangatkan badannya dulu, yaitu berlari di sekitar kolam. Ini kostumnya anak-anak, tidak ada yang pakai celana renang, pakainya celana sepak bola, ada yang pakai koloran. Anak-anak masih malu-malu ya. Kita belajar memberi kepercayaan diri ke anak-anak. Kalau takut, babynya sudah luar biasa. Ini dia masih lari-lari aja dorong-dorong. Saya lagi betulin celana itu untuk persiapan turun. Nah ini anak-anak sudah mulai. Belum, tetap harus menjaga bentuknya. Kalau pas kita pilih itu yang berenang sedikit, jadi kita leluasa kayak kolamnya sendiri. Ya, ini diadakan di itu anak-anak. Mengapa kami katakan gunungan? Sedikit manis dengan
senangnya anak-anak menerima langkah awal pengenalan air, ya. Pengenalan air. Kita itu sehari-hari sudah kenal air, tetapi ini di kolam ada yang trauma dengan kolam. Lihat air banyak itu ada yang trauma. Gak sama kalau di dalam jeding itu, wah ada yang berlama-lama. Nah ini prosesnya kita gembirakan dulu. Anak-anak gembira, merasa aman, dia merasa percaya diri dengan bantuan temannya, kita mulai proses jalan, ya. Lanjut mas, naik berikutnya mas. Video. Nah ini sudah anak-anak sudah lepas memiliki kepercayaan diri, dia dengan senang berjalan. Hanya satu siswa kita peserta didik kita yang nggak bisa ke sana, yaitu yang punya sepeda yang satu itu, Siva. Siva tidak bisa ikut bergembira di sini. Saya mainkan di kolam kecil karena terlalu kecil. Dia berdiri pun kelep. Naik mas. Ini proses sudah mulai ke berenang. Anak-anak ini sebagian anak-anak yang mau dicoba satu-satu. Bukan tahanan ini. Renang itu unik ya. Tidak ada istilah lagi hujan, tidak ada. Lanjut tetap. Nah ini anak-anak sudah mulai berenang. Berenang dengan terkontrol, tetap terkontrol. Kita selalu mengadakan pengawasan. Ini masih gayanya gaya sekarang ya, gaya bebas, gaya sekarang ini. Dari kegiatan ini nanti dibilang mana yang masih kelasnya belajar nafas, ada yang sudah mendekati betul, ada yang masih bantuan, yaitu diferensiasi yang masih belajar. Diferensiasi tentang kemampuan anak-anak. Ada yang masih kelasnya belajar nafas di dalam air, ada yang masih perlu bantuan untuk berenang atau hanya bertahan di dalam air. Lanjut mas, naik. Mungkin di sela-sela ini saya buka pertanyaan sambil melihat mana berenang, monggo. Ada yang mau tanya? Ya, monggo. Izin bertanya Pak Ari, kira-kira untuk seusia saya, tadi kan sudah ada menggunakan gaya renang, kira-kira yang cocok itu menggunakan gaya renang apa gitu Pak? Saya sekalian menjelaskan bahwa pilihan yang diajarkan di pembelajaran ini yaitu renang gaya bebas sama gaya punggung. Mengapa? Karena kalau sudah gaya bebas bisa, otomatis tinggal balik badan, tidak cari nafas, sudah bisa, gerakannya sama. Tapi kalau belajar gaya dada dulu,
maka dia akan belajar 2 kali. Masih gaya bebas dulu, masih gaya ini, masih belajar. Jadi gaya bebas kalau bisa, otomatis gaya mumpung bisa. Untuk renang itu direkomendasi semua usia, segala usia, karena aktivitas renang itu ada di semua, tangan, badan, kaki. Indikatornya kalau berenangnya bagus, pulang, makannya enak, tidurnya nyaman. Tapi kalau berenangnya salah, indikatornya ketika pulang makannya banyak tapi badannya sakit semua. Itu ada karena kesalahan teknik berenang. Karena saya tengah yang usia Bapak Ibu disarankan renangnya gaya punggung aja ya, tinggal. Khusus Pak Imam ini tidak boleh. Pak Imam itu kalau mau beri pembelajaran di Bapak Ibu guru, tangannya salah ya, tangannya salah. Yang betul itu begini. Tapi Pak Imam begini. Pak Imam ya, khusus Pak Imam. Yang nggak ketawa masih mikir tuh. Ada pertanyaan lain? Monggo, monggo. Tadi sudah sedikit disinggung tentang usia, bahwa semua usia cocok untuk olahraga renang ini, mulai dari yang muda, dewasa sampai yang tua. Yang ingin saya tanyakan, mohon maaf Pak, tentang waktu Pak, waktu yang cocok itu untuk berenang pagi, siang, atau sore. Kemudian kira-kira dalam 1 minggu enaknya berapa kali renang? Idealnya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus untuk program usia kita sendiri. Idealnya itu kalau di pembinaan dan prestasi minimal 3 kali seminggu dalam seminggu. Tapi untuk menjaga kebugaran dan rekreasi, kita itu hanya menjaga kebugaran dan rekreasi kalau usia kita. 1 bulan sekali itu sudah bagus. Lebih banyak juga bagus, tapi 1 bulan sekali. Karena kalau dengan usia kita juga harus perhitungan anaknya yang ikut berapa, ibunya ya. Karena Bu Wismi itu nyambi sekampung gitu. Terus dari sisi usia, waktu-waktunya ya, waktu yang baik memang pagi antara jam 10 ke bawah dan lanjut sore sampai malam, itu. Kenapa? Karena di usia ini memang harus jaga kondisi. Di samping juga nutrisi diperbaiki untuk aktivitas kita. Ada pertanyaan lagi? Mungkin 1 lagi. Monggo Pak Indrata. Diri saja sudah. Terima kasih. Saya punya pengalaman yang menarik dengan Pak Arif waktu di WBR ya Bapak. Itu anak saya umur berapa itu? Umur 5 tahun, TK. Dan beberapa kali saya ajari renang, bahkan sempat keluarga saya juga mengajari, nggak bisa-bisa Pak Arif. Kenapa kok bisa hanya beberapa menit Pak Arif itu mengajari anak saya kok langsung bisa renang gini anak saya? Apa metodenya atau bagaimana? Soalnya tadi saya mendengar penjelasan Pak Arif, di situ ada diferensiasi saat mengajar renang disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Berarti pakai metode teaching at the right level ya Pak. Nah, apakah itu yang diterapkan pada anak saya? Karena hanya berapa menit itu Pak, mungkin tidak sampai setengah jam anak saya itu. Sampai sekarang Bapak Ibu benar-benar bisa renang. Saya kok heran, ada teman saya itu sampai les renang sampai 1 bulan lebih masih tidak bisa Pak menampung. Kok Pak Arif kok bisa cepat, metodenya bagaimana? Mungkin saya bisa ngajarin nanti juga ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrata. Memang
beberapa putra putri kita, saya juga dari rumah siap menang. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Indrata, yaitu diferensiasi. Putranya Pak Indrata itu sudah bisa meluncur, otomatis tinggal sedikit, hanya dia kesulitan di nafas. Tinggal memadukan koordinasi ketika pengambilan nafas dan di dalam air. Di dalam air itu nafasnya pakai mulut, bukan pakai hidung. Jadi ketika di air teriuk terus keluar, buka mulutnya aja sudah masuk sendiri oksigennya. Dilatih, oh ini tinggal cari nafasnya aja. Makanya ketika dia sudah bisa menampung, ini tinggal sedikit apa yang mungkin juga karena kalau saya di teman-teman misalnya berenang, oh ini tinggal gerak kakinya. Rata-rata kalau di pemain bola itu kelemahannya di kakinya pasti gerakannya bukan dari pinggul tapi dari lutut. Jadi anaknya Pak Indrata tinggal mengolah koordinasi tangan, jadi ngambil nafas selesai di situ. Mungkin ada yang beberapa lagi, mungkin ada dari Bapak Ibu masukan tentang ini presentasi saya, monggo saya minta masukannya agar ini berguna nanti untuk saya dan orang lain. Pak Jun Alam, oke. Terima kasih Bapak Arif waktunya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengikuti presentasi dari inseminasi. Inseminasi. Dijawab oleh Bapak Arif. Alhamdulillah saya baru tahu sekarang ini tentang teknik-teknik, metode dan tahapan-tahapan kalau kita mau. Tahunya saya dulu karena langsung loncat di dam istilahnya di sungai, pokoknya tahu dikit Pak, tahunya hanya gini Pak, tidak tahu apa metode apa dengan yang gitu Pak. Iya, yang penting bisa nyelam ke atas boleh, gitu di sungai, selamat gitu. Apalagi dari dulu tanpa seperti itu Pak. Jadi tahunya orang saya di situ Pak, di dam di sungai itu. Jadi airnya dari seperti itu Pak, bilang Pak korban sampai mana ya. Alhamdulillah ini menurut kami sangat bermanfaat, sangat bagus untuk kita semuanya mengenal Pak Murid. Kalau Pak Arif kemarin sudah sukses ngajak murid kapan-kapan dengan Bapak Ibu Guru. Saya yakin Bapak Ibu Guru ini banyak yang belum bisa renang. Renangnya paling di atas yang lain bukan di sungai Bapak. Seperti itu. Maka harapannya kami ini diturunkan bukan hanya ke murid, tapi juga kepada Bapak Ibu Guru, sehingga kalau ada kegiatan mengajar bersama bisa menyelamatkan gitu Bapak, dan kita sehat semuanya seperti itu. Terima kasih Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara saya ambil kesimpulan bahwa pembelajaran renang itu adalah pembelajaran sampai akhirat, yaitu pembelajaran ketika kita sudah bisa maka akan lanjut sampai usia kapanpun dia akan bisa dan akan rindu melakukan lagi. Mungkin anaknya Pak Indrata itu digeret terus, Pak kapan renang, karena sudah bisa. Sementara kakaknya nggak bisa, jangan berangkat ya itu. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu sekalian dan putra putri dengan selanjutnya. Itulah gambaran dari putra putri kita, suruh naik ke kanan, naik sendiri. Alhamdulillah mungkin sudah cukup dari saya. Di akhir kata wassalamualaikum. Mungkin ada lagi. Itu dari gambaran selama kegiatan di pembelajaran yang dilakukan praktek anak-anak, ada beberapa anak yang sudah tahapannya sudah mahir ya, dan beberapa anak masih bisa renang tetapi gaya aslinya ya, gaya aslinya belum bisa dirubah karena sulit memang. Kalau sudah bisa untuk merubah teknik itu agak sulit, mending dari nol. Dan beberapa anak mengalami kesulitan belajar di air ya, mengalami kesulitan karena mungkin trauma sebelumnya. Karena itu aja kesimpulan dari pembelajaran anak-anak kita. Yang berikutnya
saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan keikutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa tadi. Sedikit saya simpulkan, untuk usia yang ideal dalam melakukan kegiatan renang itu sangat direkomendasikan untuk seluruh usia. Kemudian waktu yang ideal melakukan kegiatan renang adalah yang pertama di bawah jam 10, kemudian bisa dilanjutkan sore hingga malam. Kemudian untuk metode yang kita gunakan dalam melatih anak didik kita berenang yaitu dengan teaching at the right level. Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita ikuti dari awal hingga akhir itu bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata untuk menutup kegiatan ini mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.